Halo, selamat pagi teman-teman. Ini pas hari Jumat. Biasanya libur teman saya ini. Libur kerja utama jualan bakso. Kita lihat dia lagi ngapain ya. Kegiatan pas libur ini ya. Kita buka. Halo bro. Halo. Lagi apa awakmu? Anu mas, bersih-bersih. Bersih-bersih, maksudnya bersih-bersih apa mas? Ya bersih-bersih ini dibersihin, anu apa? Rumput liar itu saya bersihkan. Oh. Ini kerjaan utama nih, kan kamu lagi nggak kerja ini mas hari Jumat ya mas ya? Iya. Ini kerjaan sampingan mas ya, bersih-bersih ini. Iya, sampingan mas. Saya kerjaannya saya itu nganu mas, jualan bakso. Jualan bakso Iya. utamanya. Jualan bakso. Ini setelah dibersihkan mau dibikin apa mas ini mas? Ini kok kayak ada bunga, ada apa pohon apa? Ada pohon anggur ini. Anggur teman-teman ini, pohon anggur. Itu bukan anggur mas, Apa ini? itu anu mas, itu bunga mas. Bunga? Iya. Oh bunga. Itu bunga. Oh ini ada cakrak ini. Pepaya, pisang ini mas. Ini Mau bikin apa nih rencananya mas? ini mungkin sampean mengira ini bikin taman mas, tapi sebenarnya bukan mas. Sebenarnya bukan taman. Kenapa mas? Ini Ini kok saya- bunga-bunganya kayak taman Sini, ini mas? Saya ini kan panas, kita berteduh di sini. Oke. Ngobrol yang baik. Oke. Makan aja. Ya, oke. Iya. Ini kan enggak katanya bukan buat taman, tapi kok penuh bunga-bunga ini gimana tuh mas? Mau bikin apa sebenarnya ini? Gini mas, sebenarnya kalau Tapi cangkulnya jangan dipegang-pegang gitu mas, Oh, saya iya, takut iya, mas. nggak apa-apa, iya. Ya. saya Ya. pikiran tenang. Gini mas, kalau orang melihat mungkin ini sebuah taman karena banyak bunga-bunga mas. Tapi sebenarnya yang terjadi itu kan kalau lihat taman kan orang kan bahagia mas. Ya. Terus banyak bunga itu kan ibaratnya orang senang. Tapi sebenarnya nggak begitu mas. Loh, maksudnya? Sebenarnya ini gimana mas ya? Sebenarnya ini sebuah dilema, bisa disebut dilema, bisa disebut bencana, dan bisa disebut Sebentar mas. Ini kok Gimana? kayaknya kok miris gitu mas ya. Cerita yang baik mas, coba tak dengarkan mas. Iya, Saya gini, bingung mas. gini ya. Sebenarnya itu ini sebenarnya bunga itu rencananya untuk apa ya? Konsumsi tawon mas atau lebah mas. Oh lebah Iya. itu. Oh Tapi terus. bukan lebah-lebah yang besar itu bukan mas. Sampean tahu nggak lebah kelanceng? Oh tawon kelanceng itu mas ya. Iya, Yang sampean- kecil-kecil itu toh. Ya sampean sudah dengar toh berita anu budidaya lebah kelanceng? Dengar mas. Dengar toh? Dengar Nah, mas. itu mas, saya kan gimana ya? Ya namanya orang itu kan inginnya berusaha untuk menghasilkan uang mas. Ya. Nah terus saya itu ikut-ikutan itu budidaya Apa? lebah kelanceng mas. Oh budidaya lebah kelanceng bagus tuh lah mas. Itu kan mahal anu madunya. Diambil madunya toh mas itu mas. Iya sebenarnya madunya mas, tapi Iya. gimana ya? Pada kenyataannya itu ya ini saya itu namanya orang berusaha kan inginnya cepet dapat uang mas. Uang Iya, banyak iya, kerja iya. enggak Ah. kerja enggak begitu Berat sengsara susah. atau Ya. berat. Ya. Nah ternyata saat ini sudah ramai, ternyata itu sebuah gimana ya, sebuah sudah meletus mas, sudah meletus. Apanya yang ternyata. meletus mas? Bomnya. Bukan bomnya mas, itu apa, koperasinya yang mengelola itu ternyata menipu mas. Oh itu yang dengar-dengar itu kemitraan itu toh mas. Iya mas, jadi Oh alah. makanya Jadi itu, sampean ikut ini. ya sudah Mau menanam, ikut, sudah ikut, sudah mas, sudah sudah tanam bunga. sudah tanam bunga, tapi juga saya sudah store uang mas. Aduh, kayaknya lebih dari tragedi kayak wajah sampean kayak wajah orang susah gitu mas ya. Iya makanya aku itu nggak sesuai dengan apa yang saya tanam mas. Ini mas, kan sampean tadi kan cerita-cerita gitu. Ngomong-ngomong itu sampean sudah keluar duit berapa itu mas? 1 juta. Kurang banyak mas, Berapa mas? 10, kurang banyak lagi. 100? 100 juta. Iya. Ya sekitaran segitu mas. Duit semua itu mas. Ya duit semua mas itu. Duit sampean dewe
Ya tidak mas, ya gitulah cara saya, pokoknya gimana saya cara mencari itu rahasia saya mas. Oh rahasia mas, nggak bisa cerita mas ya? Iya nggak bisa cerita mas. Gini mas, itu loh kok sampean kok bisa itu sampai ratusan juta sampean keluarkan, itu memang dijanjikan keuntungan berapa? Gimana ceritanya itu? Gini mas, ceritanya gini mas. Jadi kita itu nanti akan ikut kemitraan mas. Jadi ini awalnya saya itu sepencot itu karena banyak yang sudah ikut kemitraan seperti itu, lebah lanceng lah. Itu prosesnya gini mas, nanti kita setor uang itu nanti ke koperasi. Nah itu nanti dikasih kotak mas. Kotak apa mas? Kotak apa? Itu kotak tempat tawon lebah lanceng mas. Oh, itu. Dan itu kotaknya itu seharga 500.000 mas. Per kotak mas. Per kotak. Kotaknya segini, pokoknya segini. Itu segini. Setengah meteran. Enggak ada mas. Ada 30 cm. Ya sekitar 30 cm mas. Oh ya. Itu isinya lebah itu 500.000 mas. Isinya lebah atau nilai duitnya? Isinya itu lebah terus harganya. Oh isinya lebah, jumlahnya isinya lebah nggak tahu, tapi harganya yang pasti 500.000. Iya mas, terus itu nggak bisa dibuka mas karena disegel. Jadi yang buka pihak sana, pihak koperasi. Ya, terus itu nanti setiap 3 bulan sekali mas, itu akan panen mas. Jadi nanti setiap kotak tadi kan 500.000 ya. Itu per kotaknya nanti dibeli seharga, atau madunya itu dibeli per kotaknya itu 130.000 mas. Wah. Per 3 bulan sekali 130.000. 30.000. Jadi kalau saya invest 100 juta otomatis kan berarti kan 200 kotak per 130.000 kali 130.000. Iya, makanya saya itu kepencot. Maksudnya yang 130.000 itu keuntungan yang nilai 500.000 itu tetap mas. Wah enak itu mas ya, memang pantas saja sampai tertarik mas ya. Iya mas, makanya itu saya juga bingung mas. Saya mau ngapain untuk bunga-bunganya itu. Cuman ini kotaknya belum datang mas. Saya sudah invest tapi kotaknya belum datang. Di mana kotaknya? Kotaknya belum datang. Nah tapi duitnya sudah masuk. Ya sudah meletus. Sudah meletus dulu mas. Meledak ya mas ya. Kasusnya sudah meledak. Itu sama ketua koperasinya dibawa lari mas uangnya. Sekitar pokoknya keseluruhan sekitar 91 miliar mas. Wah betul. Itu berapa banyak orang tuh mas katanya? Banyak orang mas, beribu-ribu orang mas. Kalau keseluruhannya. Hanya serius mas ya? Iya mas ya. Ini menurut sampean ya mas ya? Iya. Ini investasi ini kira-kira berkaitan nggak? Ada cerita yang berkesinambungan nggak dengan kasus-kasus seperti di TV yang investasi bodong-bodong itu mas? Yang sudah terjadi dari dulu. Banyak itu, banyak kan? Banyak. Iya di negara kita. Kan dari dulu itu ada apa ya? Gulkuis. Ya. Itu MLM, Kinet dan lain-lain. Ya Kinet itu. Kalau setelah seperti ini, setelah terjadi seperti ini, saya bisa nilai mas. Ternyata memang kelihatannya ada mas. Jadi memang penipuan sejenis investasi bodong itu dari dulu di negara kita sampai saat ini memang ada kaitannya. Dan memang kelihatannya memang tidak bisa dibasmi mas, karena gini, menurut saya seperti itu kelihatannya. Bentar mas, ini tidak bisa dibasmi atau dibiarkan mas. Secara naluri logika biasa kan sebenarnya mudah mas, itu kan terbuka mas ya. Gini, ada sponsornya gitu-gitu loh mas. Gini mas, apa pembiaran mas? Menurut saya itu kelihatannya ini. Jadi mereka itu yang memang ahlinya seperti itu. Ini gini. Jadi memang apa ya, masalah di negara kita memang lapangan kerja mas. Jadi seperti penipu dan lain-lain itu memang lapangan kerja. Seperti saya itu juga lapangan kerja mas. Karena gimana ya, lapangan kerja yang prospeknya bagus itu gimana akhirnya semua orang ikut tertipu mas. Jadi intinya itu kelihatannya seperti orang berperang mas. Jadi ini mas bisa disimpulkan mas, pekerjaan yang real kan nggak ada. Akhirnya menghayal adanya ini. Ya seperti itu mas. Ya adanya semua khayalan, akhirnya sampai ambil dengan keuntungan banyak itu mas ya. Iya, terus seperti yang sampai tanya tadi, ada hubungannya apa enggak, terus bisa dibasmi apa enggak?
seperti ini Mas. Jadi hukum negara kita memang seperti itu, dan gimana ya? Mereka orang seperti mau orang berperang Mas. Jadi orang berperang yang jelas kan sudah menyiapkan senjata, Ya, ya, Mas. strategi, Lebih siap, Mas. ya, suasana, cuaca, keadaan itu kelihatan Siap. mereka sudah siap. Ya. Sedangkan kita orang Belum biasa, siap. Ya, gugup seperti bangun tidur jam 2 pagi, Mas. ya, jadi nggak tahu apa-apa. Langsung diserang. Angan-angannya Nah, kita dapat pekerjaan dapat, yang enak dan enak, hasil yang banyak, banyak, Mas. ya. Gitu. Jadi makanya menurut saya itu memang sudah direncanakan, terorganisir, dan ada kaitannya dengan bisnis bodong yang sudah terjadi dari dulu. Iya. Cuman ini semakin ke depannya ini semakin dikemas seolah-olah kerja nyata. Kalau dulu kan cuman penipuan Mas. Jadi penipuan setor uang, nanti mencaplok teman-temannya untuk setor uang gitu kan. Nah itu untuk agar bisa tercapai lagi penipuan seperti ini, jadi dikemas seperti nyata. Sampai saya yakin ini sampai akhir zaman di negara kita ya, tetap ada. khususnya di negara kita Ya. itu tetap ada Mas. Cuman nanti setelah ini mungkin beda model dan dikemas lebih nyata lagi Mas. Lebih nyata lagi. Ini Jadi kan orang lah dulu kan nggak ada bentuknya. Nggak ada, Sekarang ada. Sekarang seolah Ada bentuknya. bentuknya. Ya, Nah ya. ini kan itu kan sudah katanya sudah diproduk menjadi madu Mas. Tapi produknya apa saya tidak tahu Mas. Nah, Saya ya, salahnya ya. itu saya Ya. tidak meninjau dan mencari dari koperasi MSI itu sudah produksi produk madu apa, tapi saya produknya seperti apa itu saya tidak mencari tahu. Itu kesalahan saya Mas. Oh, itu. Ini langkah-langkah dengan teman-teman itu gimana Mas? Sesama korban-korban itu kebanyak. Langkah selanjutnya Saya ada hanya nggak Mas? membaca berita Mas. Itu kelihatannya ya yang bawa uang itu dilaporkan Kepolisian. bukan kepolisian Mas. Bukan. Itu kan niaga OJK? Mas. Ya itu seperti itu, tapi saya nggak tahu. Saya orang awam Mas. Jadi saya menyadari sendiri bahwa mungkin dari saya sendiri atau teman-teman mungkin kalau hanya bisa mengasuskan mungkin kayak seperti maling itu Mas. Ya. Seperti maling, uangnya habis nanti saya laporkan. Laporkan ayam kehilangan sapi itu Mas ya? Enggak, maksudnya saya kemalingan. Itu kan mungkin saya hanya bisa melakukan kemalingan sedangkan uangnya sudah dihabiskan. Kan uangnya nggak bisa kembali Mas. Iya. Paling cuma dia di penjara saja Mas. Iya. Jadi saya hanya mengasuskan tapi tidak dapat uang lagi. Intinya kan sampean sebenarnya uangnya kembali Mas ya. Iya, Nanti uangnya banyak. Saya ya ikhlas saja Mas. Gimana Ikhlas lagi? nggak ikhlas Mas? Kalau dari raut wajah nggak ikhlas ini Mas? Iya Mas, nggak ikhlas, tapi Iya. saya membayangkan nggak ikhlas banget, tapi mau gimana lagi nanti kalau saya tidak cepat-cepat bangkit. Melupakan itu Mas ya? Iya, nanti saya cepat bangkit dan gimana menyelesaikan masalah seperti ini. Gini aja Mas, gini saya kasih Kata-kata contoh ya. Mas? Saya kasih Bukan. contoh ini sebentar biar sampean jelas. Oke, tak saya ambilkan contohnya dulu ya. Oke, sebentar. Sambil nunggu ini kita lihat-lihat calon taman yang dibangun itu teman-teman. Kayaknya orangnya ini stres banget ini Mas. Ini takutnya dia mau gantung diri ini Mas. Ada tali-tali ini. Ini. Orangnya udah datang. Ini bawa apa ini Mas? Kok bawa-bawa gitu Ya, Mas? jelas Mas. Saya ini kayaknya jadi orang bodoh nih Mas. Sama bawa manci memang mau masak ini Mas. Bukan Mas, ini gini Mas. Jadi memang semua orang itu butuhnya berusaha Mas. Ya. Tapi kan setiap orang punya rezeki masing-masing. Nah, Jatah ini rezeki saya Mas. jelaskan. Ya. Tak tunggu nih mancinya gelas sama apa ini? Jadi ini saya isi Mas ya. Ya. Bukan mau sulapan toh Mas ini Mas. Bukan. Saya enggak. Jangan-jangan Saya mau sudah diisi. paham Mas, jadi enggak mungkin stres Mas. Oh. Saya sudah menyadari Mas. Enggak, jangan diisi racun Mas ya. Enggak. Untung sampean punya iman Mas. Gini Mas, jadi paham saya. Ya, bentar Mas. Ulangi lagi Mas. Ini ya. Ya, ini sudah ada airnya Mas. Ya. Jadi gini Mas. Jadi menurut paham saya Mas. Jadi gini Mas, saya sudah merenung dan sudah paham bahwa seperti ini itu Tuhan memang memberikan rezeki pada seseorang, pada manusia. Itu memang sudah ada takarannya Mas. Jadi nggak mungkin Tuhan itu memberikan rezeki kepada setiap orang itu sama Mas. Jadi sudah sesuai ukurannya. Mungkin itulah yang terjadi pada saya Mas. Jadi mungkin memang saya rezekinya seperti itu, tapi kenapa saya harus
terkecoh dengan rezeki yang lain. Tapi ngomong-ngomong ini rezeki dengan air tadi gimana maksudnya Mas? Gini, Mas, Tolong saya- praktekkan. inilah, Mas. ya, oke. Tak Ini rekam ini Mas. Ya. kan misalnya rezeki saya segini Mas, Iya. kan ya segini saja cukupnya. Nggak mungkin Tuhan atau Allah itu memberikan rezeki sampai tumpah-tumpah Mas. Kalau tumpah-tumpah kan lebih baik dikasih ke orang lain. Betul Ya juga kan? Mas ya, daripada mubazir Mas ya. Mungkin masnya mungkin rezekinya segini ya, Iya, iya. kan lebih banyak dari saya. Nah. Tapi nggak mungkin Tuhan memberikan rezeki terus sampai tumpah-tumpah. Oh, memang logikanya sampai ini rezekinya cuma 1 gelas itu. Iya. Ya, cuma segitu aja Mas Walaupun ya. segelas kan sejelas sudah cukup. Cukup Mas. Terus kemudian Yang mungkin- nggak cukup itu nafsu sampean berarti itu ya, Mas makanya maksudnya. orang itu kan Oh iya jiwanya itu kan dia, serba ya, kurang toh Mas. Iya Terus iya iya. Iya. ini misalnya ini rezekinya orang lain yang kaya raya. Ah. Kan memang rezeki dia memang sebanyak itu Mas. Oh. Jadi nggak mungkin itu, Tuhan. Mas. Nah, Oh, itu, nggak itu. mungkin putar seperti ini Mas. Lebih baik daripada tumpah dikasih orang lain Mas. Itu Mas ya. Jadi saya menyadarinya seperti itu dan mungkin nantinya saya dan teman-teman atau saudara saya itu nantinya dia dibuat pengalaman Mas. Jadi memang manusia itu hidup itu dari waktu-waktu terus disuruh untuk belajar Mas, menyikapi situasi, Sabar Mas ya. ya kondisi dan lain-lainnya. Jadi Ya ya ya. jadi pengalaman saja mungkin ya seperti yang saya bilang tadi Mas, sampai kapanpun seperti ini nggak akan ada habisnya, nggak ada hilangnya. Selalu ada penipu dan ditipu Mas ya. Iya Mas, ya seperti itu karena Selama dunia ini masih iya. Cuman kalau di negara maju Mas, saya kan pernah di Korea. sudah. Mas. Oh Jadi ya. di Korea itu ada penipu Mas, tapi Sudah dilibas Mas ya. ada Mas, tapi sangat minim sekali Mas. Berbeda dengan negara kita, ekonomi yang sudah nggak karuan, rakyatnya juga ekonominya ya seperti ini saja, tapi penipuan lebih banyak. Iya Mas, ini namanya orang susah itu kan kalau nggak ada kerjaan kan nipu itu paling enak Mas. Iya iya. Mas kan itu kayaknya sudah ada mau Jumatan Mas. Ini Oke, ya saya sampean pulang. enggak Mas, ini loh tak tanya-tanya ini jangan takutnya ini tali-tali ini enggak bukan yang negatif toh Mas. Saya takut saya ini, nggak Mas. akan bunuh diri Mas. Oh Saya pasti iya, punya takut anak ini, istri Mas. Mas. Ini terus langkahnya gimana selanjutnya gimana Mas Inas sebelum mau adzan Jumat itu? Langkahnya ya seperti itu Terus Mas. gimana Jadi sampai nih? kebijakan dari dalam hati saya Mas. Ya saya ya mau nggak mau Mengikhlaskan. mengikhlaskan Mas. Mau bilang lagi saya mau berjuang seperti apa, ternyata kan kelas saya dan metode saya dan langkah-langkah mereka lebih tinggi Mas. Iya ya, terencana. Iya. Ini Makanya kan, itu iya. yang jelas mereka kan sudah punya ahli untuk semua ini. Mas. Iya Mas. Gini Mas, uang sebanyak itu Mas, nggak mungkin Iya dimakan sendiri, Mas. banyak ya. Gitu, Ya. Harus ikhlas Mas ya. Ya. Oke. Ya ini karena sudah Jumat sudah siang ini Mas sudah kayaknya mau adzan. Saya doakan kemudian sampean itu tabah menghadapi masalah ini Mas ya. Iya Mas ya, semoga Ikhlas ya. ya gimana caranya lagi, tapi pokoknya semoga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah uang yang sudah masuk tadi Mas. Ya. Jangan lupa ya Mas ya. Nanti kalau lewat masjid ke masjid itu kan dekat rumah kamu Mas ya. Iya. Ya. Nanti saya tak pergi dulu mandi. Itu Mas ya. Jumatan. Assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam Mas.